Sekian nih. 사실은 오늘 너와의 만남을 정리하고 싶어 널 만날 거야 이런 날이 해줘 Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Sebelum konseling, bisakah kakak meminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Sebelumnya perkenalkan nama saya Bibi Fitri. Saya berasal dari kota Pekanbaru. Di sini tujuan saya mengunjungi kakak karena ada permasalahan antara masalah pribadi dengan masalah pertemanan. Kakak bisa memanggil kamu ini. Ya. Berarti sebelum itu, apakah Bibi pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling. Mungkin ini pertama kalinya saya untuk konseling. Baik. Sebelum itu, kakak ingin menjelaskan dulu apa itu konseling. Konseling itu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kalian, yang mana kalian itu Bibi dan konselor itu kakak. Nah, di sini Windy bebas menceritakan apapun yang Windy keluh kesahkan dari permasalahan Windy, karena di sini konselor itu memiliki asas, yang mana salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahan Windy akan kakak rahasiakan, cukup kita berdua yang tahu. Apakah Windy paham? Berarti saya menceritakan masalah saya sama kakak, berarti kakak nggak ada diberikan sama orang lain kan? Tidak, karena itu kami sebagai konselor sudah ada sumpah tidak akan membeberkan rahasia dari permasalahan kalian. Baik kak, mungkin dengan asas kerahasiaan itu saya bisa lebih lega menceritakan masalah yang ada dalam diri saya maupun dalam pertemanan. Baik. Nah, jadi di sini Windy mau cerita apa sama kakak? Nah, sebelumnya kak di sini ini punya masalah tentang keluarga. Nah, di sini kan ini bukan tinggal sama keluarga kandung, Ya. sama saudara dan ibu. Nah, dimana itu kan kalau kita tinggal sama saudara itu kan nggak beda dari tinggal sama keluarga kandung. Ya. Dan dimana kita itu kan pagi-pagi itu harus dibangunin buat ini, buat itu. Kadang kan kita nggak harus apa namanya, nggak ikut tugas kita kan kuliah. Kadang kita banyak tugas, masa iya disuruh-suruh. Ya kita kan sadar diri kan kalau tinggal sama orang tuh pasti ada bantu orang yang punya rumah Ya. kan. Selagi kita bisa, selagi saya bisa saya bantu, tapi masalahnya saya banyak tugas itu mungkin mengganggu tugas saya juga. Nah, di sini itu hubungannya itu keluarga ibu dari Windy. Iya, dia keluarga ada dari ibu Windy tantenya ibu siapa? tante. Tante. Jadi di sini Windy itu terganggu dengan apa yang dia beritakan kepada Windy. Biasanya kan itu kalau di tanpa disuruh suka bantu-bantu orang kan, kita namanya itu sama orang kan mungkin dari seenaknya kita aja kan. Nah, masalah itu kita lagi bertugas di dulu, kita lagi apa namanya tuh, kadang kan ada kuliah online, zaman rumahnya kayak rasanya tuh terganggu. Lalu ada nggak Windy pernah ngomong sama Aunty Windy itu kayak ini lagi ada ini, atau kayak anak Windy, atau mungkin nggak ngomong, mungkin itu gara-gara itu disuruhnya Windy mungkin.
Windy sebelumnya ngomong sama dia misalnya ada kuliah online nih gitu kan, tapi Windy nggak ngomong sama Ante Windy kalau Windy itu ada kuliah online. Ada? Kalau tentang itu nggak ada sih kan. Sebenarnya itu kan di kamar pakai HP atau tak di laptop gitu kan. Nah dia itu lagi di luar, tiba-tiba masuk kamar kan. Nah terus dia tiba-tiba kayak masuk lama-lama terus cuci piring atau apa gitu kan kayak gitu. Terus ini kan kayak ini lagi kuliah, oh yaudah gitu kan, tutup lagi dulu kayak mana kan, kayak gitu kan ini nggak enak gitu kan. Berarti seharusnya Windy itu kan sebelum kan Windy nggak enak ya dengan perintah yang atau perilaku yang dilakukan oleh Ante Windy itu. Seharusnya Windy itu harus ngomong sebelum Windy, kayak misalnya Windy ada kuliah online ini gitu kan, nanti jangan diganggu teh, nanti biar habis selesai dari itu baru gitu. Seharusnya Windy ngomong dulu biar Ante Windy ini paham kalau Windy ini nggak bisa diganggu, nanti baru diganggu atau apa disuruh Windy ini gitu kan. Ada sih kalau mau kayak gitu kan dengar tuh kan kalau nggak mau kuliah, tapi bukan dia yang nggak tahu atau Windy ini Ante Windy ini dia kerja atau mahasiswa? dia seorang ibu rumah tangga. Oh dia nggak kerja, Berarti dia di rumah aja gitu kan. dia ada anak. Ada anak satu cowok. Berarti anaknya itu cowok, nggak ada yang di apa namanya, nggak ada yang bisa disuruh di rumah itu atau perempuan lain? Nggak ada. Kadang anaknya itu juga kayak kalau suruh pasti kayak nunggu hidayah gerak gitu kan. Jadi kayak udah ngejek, jadi ngapain dia kerja lagi kan. Mungkin di sini tuh itu mungkin Windy kan nggak enak diperlakukan seperti itu gitu kan. Windy udah apa namanya, udah paham posisi Windy kayak sebagai penumpang di gedung itu, tapi Windy kayak udah diperintah-perintah. Ya mungkin di situ tuh di sisi lain gitu Ante Windy itu mungkin merasa sendiri karena Ante Windy itu kan nggak ada anak cewek ya kan. Mungkin Windy di situ tuh dia udah dianggap seperti anak sendiri gitu kan. Mungkin kayak nggak ada yang menolong dia. Kita kan tahu juga gitu kan Windy sebagai mahasiswa gitu kan. Kan tadi sebelumnya Windy nggak ada bilang kalau Windy ada kuliah online gitu kan. Nah di situ Windy nggak enak. Seharusnya di situ Windy ngomong ke sama Ante Windy dulu kalau Windy misalnya ada kuliah online gitu kan. Di situ mungkin Ante Windy paham juga gitu. Nah di satu sisi lain mungkin Ante Windy ini kayak mungkin dia sendiri nggak sanggup atau nggak bisa dia ngurus rumah itu, apalagi anaknya cowok juga kan gitu. Nah dari situ seharusnya sikap Windy itu apa nih bisa ambil dari apa masalah yang tadi gitu. Ya yang kakak bilang tadi juga benar kan. Karena kan kita namanya memaklumi orang itu kan kita juga sadar diri gitu kan, bantu-bantu ataupun walaupun sedikit kita bantu, seperti kita bantu orang tuh kayak menyapu atau cuci piring gitu kan. Mungkin karena dia udah nggak punya anaknya gitu kan, mungkin dia kayak seenaknya dulu gitu kan, kayak menganggap dia sebagai anaknya gitu. Nah jadi Windy kan paham juga nih posisi Windy. Iya. Jadi Windy udah paham kan yang Windy lakukan itu seharusnya kayak Windy bilang dulu gitu kan. Jadi Tante Windy ini paham gitu. Apa ada masalah lagi? Mungkin masalah keluarga ini bisa diberikan kayak udah dipahami kan, bagaimana solusinya. Mungkin dicerita sama keluarga atau apa namanya itu kayak gimana solusinya ke depannya, atau mau dipindah atau masih tetap di situ. Mungkin yang masalah lain ada, tapi masalah Apa itu nih kalau bisa kakak tahu gitu ya kan, itu masalah juga. Apa itu? kayak sulit mahasiswa tahu lah kan, kayak pertemanan gimana Ya. kita di
circle Dia itu tidak luput dari pertemanan. perkuliahan gitu kan. Jadi misalnya itu di sini kan mungkin ada teman dekat gitu kan. Kalau di sini tuh ada teman baru semua gitu kan, kayak kita nggak kenal dari awal di sini. Jadi di sini tuh dia ada teman yang banyak dekat gitu kan. Jadi ada orang lain gitu kan, kayak langsung kami jadi teman sama dia karena orang lain anggapnya tuh ini tuh memanfaatkan dia, padahal nggak ada. Karena itu kan nggak ada kawan, kayak dia gitu kan, bisa iya kawan sama ini tuh gitu. Apa yang membuat Windy berpikir hal itu terjadi pada Windy gitu? Dari mana sisinya Windy? Ada kejadian yang kayak ini. Jadi misalnya ceritakan tentang hal-hal yang apa namanya itu kayak cerita sekolah gitu, zaman sekolah gitu kan, saling cerita gitu kan. Tiba-tiba ada yang kawan ini tuh kayak pengen juga cerita gitu kan, cerita juga sama dia kan. Jadi seolah ini nggak didengarkan gitu kayak udah, jadi diam aja gitu kan. Habis biasanya dia kawan kan, habis itu bilang kalau misalnya ini tuh nggak ada tentang orang-orang yang nggak harus teman sama ini kan. Nah jadi ya bebas aja, bisa aja nyolong orang-orang kok mau dia terus sama siapa, kita kan nggak ini nggak apa namanya, nggak harus orang teman kita. Kayak ini merasa kayak orang ini kurang suka gitu jadi teman dia gitu. Oh, ini berarti ada teman satu, ada sahabat gitu ya? Yang tidak dari satu, tapi kalau semuanya kayaknya ada sih, cuman sekedar teman. Jadi berarti teman Windy itu iri melihat Windy berteman dengan yang satu ini. Apa alasan dia iri atau kayak apa perbuatan Windy sampai dia tuh kayak memandang Windy tuh kayak dengan pandangan iri gitu? Ini kan setiap kuliah itu kan ya cepat lampu gitu, cepat siapa ambil kan. Nah jadi kalau Windy datang duluan, ini pasti tempat duduk, cari tempat duduk dia. Habis itu kan ada yang berbaliknya, kalau dia datang duluan dia kasih tempat duduk ganti-ganti gitu ya. Jadi orang lain kan kayak misalnya gitu karena ini kayak ini siapa Windy sampai Windy ini udah tebak. Habis itu besoknya orang tuh Windy dan sediain bangku buat teman ini. Ada teman lain nyediain bangku juga untuk teman ini. Jadi kayak dia nyediain bangku juga karena dia udah biasa Windy yang ini kan sering duduk, dia pilih Windy. Makanya kayak orang tuh kayak rasanya tuh iri gitu. Berarti dia yang teman Windy yang satu ini pengen juga teman dengan dia. Tapi apakah Windy atau dia lah gitu terbuka sama yang satu ini gitu? Kayaknya katanya cuma kayak biasa aja memang kayak teman aja, kayak dia ngomong apa gitu kayak ada kayak biasa aja bikin ngomong sama dia kayak mana kayak gitu kan. Sebelumnya apakah kalian pernah ikut? Belum ada, cuman tapi semua nggak pernah ada orang kan. Tapi dia yang menganggap kayak pengen dekat sama kalian. Mungkin Windy kurang terbuka, mungkin sama yang lain gitu. Bukan karena ini loh, kalau di kelas itu pasti punya circle juga kan. Jadi kalau kita ngomong sama orang kadang nggak nyambung orang kan, dia bahas apa, kita bahas apa. Jadi kayak kalau bahas pelajaran bisa lah gitu kan. Kalau bahas yang masalah di luar pelajaran terus paham kan kayak apa ya orang bahas apa gitu kan, kita nggak tahu bahasa orang itu. Nah, seharusnya ya kan, kalau menurut kakak, saran kakak, kita sebagai mahasiswa ya kan, mungkin ada emang kadang pendapat kita tidak sesuai dengan orang ini, kadang pendapat orang itu nggak sesuai dengan kita gitu. Nah, jadi kayak biar orang tuh tidak memandang kita iri gitu kan, atau mungkin dia ingin berteman dengan teman Windy, gitu, tapi teman Windy nggak mau juga sama dia gitu. Iya, cuma teman biasa. Ya teman biasa gitu kan. Tapi dia tuh menganggap pandangan kalian itu kayak dekat berdua, nggak bisa dipisah gitu kan. Tapi yang teman Windy ini pengen
masuk ke teman yang ini kan Ya, kali tanpa ada Windy. iya tanpa ada Windy gitu kan. Nah pernah Windy tanya apa masalahnya sama Windy? Nggak ada, cuman kayak kami tidak ada kok, kami cuma ngomong itu aja kok. Nah gitu. Soalnya pas SMA juga kayak gitu kan, jadi kan selalu dua, jadi kayak orang ini selalu dua kayak buat circle orang ini gitu kan. Padahal kami cuma kayak sefrekuensi, kayak kalau mau apa nyambung gitu kan. Sama yang ini kalau yang satu lagi kurang ini. nah caranya gitu biar tidak jadi kayak apa kubu-kubu lah gitu kan. Kayak ajak dia atau sama-sama ngobrol gitu, kayak sifat ini seharusnya gitu juga kayak di care gitu sama yang lain biar tidak terjadi keterbukaan juga sama orang. Kalau Windy merasa teman Windy ini kayak ada iri melihat kalau dia dekat sama teman Windy yang satu ini nggak ada gitu, berarti dia aja yang memandang Windy kayak iri gitu, kayak pengen gitu Nggak dekat sama ya gitu. Coba bilang sama dia, kamu kalau misalnya berteman sama teman ini gitu kayak boleh gitu, tapi kayak kalau dipandang kalau kita di sisihan itu nggak enak juga kan. Coba kayak ngomong sama ada masalah dia, ngomong dua mata sama dia gitu. Kayak jadi kayak saling keterbukaan sama dia, jadi hubungan kalian itu tidak apa namanya kayak putus gitu, kayak ini mau yang ini tapi ini yang maunya ini gitu kan. Karena apa namanya, kami udah ngomong tapi dia itu beda kalau sama ini sama kalau sama ini itu kayak apa namanya kayak selalu self-reliance juga kan. Jadi kalau sama itu kayak apa bilang apa kayak itu kayak rasanya itu kayak dia bukan orang gitu, nggak jadi itu nggak ada nanya sebenarnya bodo amat aja sama gitu. Nah jadi mungkin mulai sekarang ya gitu kan apa namanya harus terbuka gitu, kayak mungkin dicoba kayak kalian saling mengenal lebih dalam. Mungkin dari situ kalian kayak masih dari awalnya aja mungkin udah apa kayak gini gitu kan, berarti nggak ada lagi hubungan gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian melakukan hubungan lebih dekat gitu kan, mungkin kalian paham posisi sifatnya kayak gini, dia kalau ini dia gini ini harus gini juga gitu kan. Jadi menurut Windy, sikap Windy ini kepada dia tuh harus bagaimana gitu, kayak menyelesaikan masalah ini. Mungkin ini ya kalau orangnya kayak gitu, kalau dia nggak mau teman-teman kita ya kita apa namanya bukan nggak mau teman sama dia, kita mau berteman sama orang yang mau teman sama kita. Nah jadi kalau dia mau kayak teman sama kita ya udah, ya udah kayak mau ngobrol mau ngajak kemana boleh. Tapi kalau masalah kayak ini itu mungkin juga kurang suka orang kayak gitu. Nah dari situ kan Windy kan paham gitu kan, berarti kayak memang dia nggak mau kayak memang nggak secocok gitu dengan sifat dia gitu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak ada hubungan yang tidak baik itu kan tidak bisa juga gitu kan, tidak elok lah gitu juga gitu kan. Tapi sebaiknya kayak angka baiknya juga kan kita kan ini sekolah juga gitu kan, kayak nah baik-baik aja dulu, kayak dalam kelas ya baik-baik aja. Kalau misalnya dia nggak mau sama kita ya biarkan aja lagi dari sekarang gitu kan. Tapi kalau misalnya dia mau betul-betul ada misalnya kalau ini mencoba yang kakak bilang tadi gitu, coba berhubungan baik atau berhubungan lebih dalam lagi sama dia, mengenal sifat dia gitu, dia juga mengenal sifat Windy gitu kan. Jadi kayak ada hubungan keterkaitan antara dua gitu. Jadi kayak itu bisa lah kayak hubungan lebih baik antara Windy dengan dia gitu kan. Kan kalau misalnya berantem juga kan tidak baik juga gitu. Berarti kedepannya tuh Windy tuh kayak mencoba untuk berteman sama dia. Kalau dia mau teman sama Windy, ya udah kami teman dengan baik sama dia kan. Kalau dia memang kalau dari dianya yang nggak mau,
kayak sebuat apa kita memilih seorang tuh pasti dia nggak mau kan. Jadi intinya tuh kita berteman sama orang yang mau berteman sama kita. Nah ya, kan Winnie nggak tahu. Selain itu ada lagi masalah yang ingin Winnie ceritakan tidak? Masalah ini ada Kak. Ada lagi, lanjut apa itu? Itu kan selain ada pertemanan yang kayak gitu kan di kelas itu ada pertemanan yang lainnya kayak di luar gitu kan. Nah temen Mimi ini dia berantem sama temennya. Mimi Yang kenal bukan juga, tadi kan? bukan beda yang lain. Yang lagi. Dia berantem sama temennya sama satu kelas gitu kan. Jadi Mimi teman sama orang tua tuh. Jadi yang satu ceritain dia gini dia itu kayak gini karena dia berantem kan. Yang satu dia aja jadi kayak mana menurut kakak gitu. Yang satu dia ceritain kejeleknya orang ini, sedangkan yang dijelek itu nggak ada cerita apa-apa. Winnie sebagai orang tengah. Tengah. Nah, Winnie kan yang jelek ini dibilang ke Winnie gitu Iya. kan. Winnie minta saran kepada kakak. Iya. Nah, jadi di sini menurut kakak nih saran yang bagus itu kan yang ini kan diam, Iya, yang satu iya. ini bilangin kayak Iya. gitu. Nah, Winnie sebagai orang tengah gitu, ada namanya itu di konseling, ada namanya itu layanan mediasi, yang mana itu Winnie bisa menjadi orang penengah yang mana bisa menyelesaikan antara yang ini yang antara teman Winnie yang berantem. Nah, di situ Winnie bisa memberi saran pada yang menjelekkan ini, Winnie yang menjelekkan ini Iya. gitu kan. Kayak misalnya Winnie beri saran, kamu nggak boleh begini gitu, seharusnya kamu tidak boleh menjelekkan ini kalau kamu berantem gitu kan. Nah, kayak apa efeknya, masalahnya gitu kan. Seharusnya kamu berbicara berdua dengan orang yang bermasalah ini, jangan membicarakan menjelekan orang itu kepada Winnie gitu kan. Nah, bilang Winnie sebagai teman kalian gitu, yang ini teman Winnie juga. Iya, sama. Nah, di situ ini bisa memberi kayak pemasukan kepada teman yang menjelekkan teman yang ini gitu. Ya, dibilang nggak baik kalau misalnya berantem gitu ha. Ada pernah ini dilakukan? Ada. Kemarin itu kan mintanya lah apa masalahnya dia tuh kayak berantem atau apa gitu. Masalah itu sepele katanya kan. Mungkin yang kedua kali dia buat kayak gitu katanya kan. Yang awal oke lah dimaafkan. Yang kedua kayaknya ini orang ini kayak kalaupun kami balikan katanya, kami nggak seperti dulu lagi katanya kan. Ya udah dibilang lah sama yang jadikan ini jadikan bukan ratu kan kalau itu dibilang minta maaf lah kalau kita kan tahu kalau dalam Islam itu kalau lebih dari tiga kali nggak sama orang kan dosa nih. Kalian aja udah berapa bulan nih nggak ada sama sendiri, terus dia jawab kayak gini, dia yang salah ngapain dia minta maaf gitu. Nah, Di situ pusingnya kayak siapa kalau yang ini kita ini ngajak minta maaf duluan karena dia diam aja kayak nggak tahu masalahnya, dia nggak ceritain masalahnya sama ini kan. Udah tiba-tiba ini bilang minta maaf lah sama ini lah, emang kami ini tahu masalahnya gitu. Jadi kayak ya udahlah, dia udah setting orang satu ini dan satu ini diamin aja gitu. nah berarti Winnie tuh kayak udah lelah juga kan menghadapi orang ini. Berarti Winnie ada ngomong sama orang yang dijelek-jelekin juga? Nggak ada. Nah, Cuman kayak ini, kayak kenapa dia diam aja gitu, kayak nggak balas dia kerja orang. Dan ini kan kayak orang ini cerita, nanti ini cupu bilang sama dia ini. Nggak ada loh kalau kalian cerita nggak ada ngomong apa-apa loh kan sebenarnya. Masa ya kalian kan pastinya nggak ada loh kayak apa itu. Kalau misalnya itu kayak rahasia bagi orang kayak kalau dijelas sama dia namanya ada domba lagi Iya. gitu kan. Jadi dia aja nunggu sampai orang yang satunya lagi ini cerita, dia sampai nggak cerita. nah pernah nggak Winnie kan tadi lah kayak menyelesaikan. Coba Winnie pertemukan orang ini sama yang ini. Coba kayak apa sih masalah yang kayak dihadapi gitu kan? Kayak jangan satu sisi di sini juga, satu sisi di sini
ketiga. Coba hadapi kedua. Udah. Malahan kami pernah makan satu tempat gitu, satu kantin gitu. Tidur di satu kamar kos kayak istirahat berhentian jam gitu kan, nunggu jam masuk lagi. Di satu kos kawan kami dalam itu kan semua gitu kan, jadi dia diam aja di kos kayak kami ngomong-ngomong semua, dia diam saling diam, dia ngomong sama ini yang menjelaskan itu kan, jawab lah, sedangkan yang dia itu kan dia kalau ngobrol sama ini dia dijawab gitu kan. Misalnya kayak kalau misalnya kantin dalam lingkungan itu dia nyapa orang lain gitu, dia satu itu masalahnya. Makanya kita tanya, kok bisa orang kayak gitu? Karena itu kayak Tidak kayak merasa kayak nggak kayak punya masalah sama orang itu gitu kan. Tapi dia diam aja. berarti kayak tidak bisa. Dia sudah minta maaf atau belum? Belum. Sampai sekarang. Sampai sekarang dia diam aja. Walaupun kami sering ngumpul. Dan lagi dia udah benar Udah capek gitu. Nah, Dia disuruh minta maaf lah, ngalah lah gitu kan. Dia nggak mau, dia keras kepala sama aja dengan orang itu. berarti kayak udah dimasukin kayak kalau misalnya bertentang 3 hari itu nggak. Iya. Udah Udah bilang kayak gitu nggak mau. Nah, kan sudah dicoba nih. Mungkin itu kan kita tidak bisa juga gitu kan melakukan. Kita sudah melakukan Kita ini bisa memaksa orang lain, ya, kan? ini nggak bisa juga memaksa kehendak orang gitu. Dan penting ini sudah berusaha gitu untuk melakukan hal yang terbaik. Tapi Masalahnya ini dia. iya diri dia lagi. Tapi kayak selagi masih berusaha gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga. Emang butuh proses juga untuk orang ini menenangkan diri dari yang tidak semua orang untuk bisa menerima kejahatan orang ini. Karena mungkin yang pendiam ini mungkin bertahu juga sifatnya orang ini gitu. Ada masalah yang nggak harus ceritanya. Di situ mungkin butuh proses juga gitu kan. Jadi kita tidak bisa juga memaksa. Yang penting kayak Windy kayak itu apa namanya usaha terus berusaha juga untuk melakukan yang terbaik untuk dia gitu kan. Kalau memang untuk proses ya biarkan saja dia dulu gitu kan, dulu dia tenang dulu. Nanti sesudah dia udah tenang, udah itu Windy kayak ngomong baik-baik gitu kepada dia gitu. Mungkin dia butuh proses juga kan gitu. Nanti kalau sudah tenang, sudah itu bisa dihadapi sama orang yang jahat ini, mohon maaf gitu kan. Kayak nanti yang teman Windy yang ngomong-ngomong yang jahat-jahat ini bilang juga kamu nggak boleh gitu. Itu sebagai teman kos lagi kan. Nah itu di situ tuh mungkin nggak boleh. Coba kamu membuka diri untuk berteman kembali. Mungkin pertemanannya memang tidak sama karena setiap orang mungkin jika sudah kayak pernah dilukai, mungkin kebanyakan orang itu tidak bisa seperti semula lagi pertemanannya mungkin gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Nah jadi di situ tuh Windy kakak kasih kayak saran aja gitu kayak sebagaimana kayak mana menyelesaikan yang teman Windy yang berantem itu kan. Jika sudah yang ini sudah paham gitu kan, mungkin butuh waktu juga untuk merenungkan kesalahannya gitu, baru ditemukan gitu. Tidak langsung gitu. Ini mungkin kayak caranya apa namanya lagi-lagi panas-panas gitu, Windy gas gitu kan. Mungkin kayak bukan kayak gitu juga gitu kan. Seharusnya biarkan dia tenang dulu gitu. Yang satu ini coba Windy nasihatkan dan kayak tenangkan pikir-pikir dulu gitu kan. Nanti udah kayak udah nih masalah gitu, perlahan-lahan baru Windy pertemukan orang ini atau Windy bilang yang ini enggak loh, ini kayak ini loh gitu, atau berkumpul kalian gitu, ayolah kayak minta maaf gitu kan. Soalnya dulu ada tuh teman kakak juga yang seperti itu gitu kan, dia memang berantem juga
dengan yang satu lagi, dia berdua gitu. Tapi yang temannya ini kayak memang suka kayak gitu juga, kayak ngomong-ngomongin orang di belakang. Jadi tapi yang satu lagi itu juga kayak ngomong-ngomongin juga. Kalau ini kan diam gitu kan, kalau ini sama saling ngomong-ngomong gitu. Nah, jadi dia berteman, ada satu lagi temannya gitu. Jadi kayak awalnya dia nggak bisa juga, kayak ini juga memang nggak bisa juga dia memberikan kayak nasihat ini baik, tapi dia nggak mau masuk ke kepalanya itu, kayak nggak bisa berbuat baik itu, nggak sering minta maaf itu juga gitu. Nah, jadi dia minta saran juga kayak mana gitu kan. Nah, jadi udah tahu kan, coba ditenangin dulu gitu kan, mungkin dia butuh waktu gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah tenang, baru mereka kayak ini salah dia, ini salah dia, nah sama-sama salah, ini yang salah ini, nggak boleh kayak gini, yang ini yang satu lagi, berarti ini salah juga. Nah, orang tuh sampai sekarang berteman baik, dia tahu kesalahannya, ngomong sama kita udah teman dekat loh gitu, saja dia ngomongin ke orang gitu kan nggak mungkin gitu. Nah, menurut kakak seharusnya ini kayak yang kakak bilang tadi, tenangin dulu dia mereka, lalu ini kayak kumpulkan gitu, kumpul kayak tanya masalahnya itu dari mana gitu, udah kayak boleh orang-orang paham gitu. Jadi setelah yang yang tadi kakak saran, nah seharusnya yang dilakukan itu apa ke depannya gitu. Mungkin kayak yang kakak bilang tadi kan, kayak diamin dulu masalahnya gitu. Abis itu tanya baik-baik sama orang tuh, apa masalah kalian, duduk lah kumpul atau misalnya masalah orang tuh kan. Jadi mungkin ini berusaha lagi untuk membujuk orang itu kan, buat saling minta maaf. Ada yang salah satu mengalah atau mungkin ada kesadaran masing-masing dari orang itu sendiri. Nah, dari konseling ini ada lagi yang ingin disampaikan masalah ini? Mungkin segitu dulu kak, karena yang ada di pikiran ini cuma masalah itu aja gitu. Berarti itu yang membuat Windy terganggu gitu. Pertama masalah keluarga, yang kedua itu teman Windy, dan ketiga itu masalah teman Windy yang membuat Windy itu kayak jadi terganggu gitu. Nah, jadi dari konseling ini kan sudah berjalan tadi kan. Nah, menurut apa yang dapat Windy ambil dari proses konseling ini, yang Windy ambil nilai positif atau apa gitu? Mungkin setelah cerita semuanya sama kakak kan, yang mana kalau kakak itu kan merahasiakan apa yang saya sampaikan gitu kan. Nah, mungkin yang hal positifnya itu kayak nggak ada, mungkin pikiran itu lebih tenang gitu kan. Kalau bercerita sama kita semua orang kan mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi bisa menyelesaikan beban pikiran kita. Mungkin setelah banyak cerita sama kakak juga, ini merasa lega gitu. Apa semuanya sudah tidak terbeban untuk ini gitu? Alhamdulillah, kayaknya udah kak. Mungkin kedepannya kalau ada masalah lagi bisa lah konseling lagi sama kakak. Nah, jadi mungkin kayak jika ada masalah lagi gitu, itu bisa pergi ke menemui kakak untuk menceritakan masalah ini. Seperti yang di awal tadi kan kakak memang konselor ini kan memang diwajibkan, memang harus merahasiakan masalah-masalah yang diceritakan oleh klien. Nah, jadi kalau misalnya dia ada masalah lagi, dia bisa ketemu kakak langsung gitu kan. Dicet aja, kakak ada waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dari konseling ini kan ini sudah merasa lega nih, gitu kan. Mungkin cukup lah ya
lega gitu kan. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada Windy yang sudah mempercayai kakak sebagai konselor bagi Windy dan mau menceritakan masalah Windy kepada kakak gitu kan. Nah, mungkin ini juga minta ucapkan terima kasih kepada kakak kan yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah yang ada di Windy kan. Mungkin lain waktu bisa lah ceritakan lagi kalau ada masalah-masalah baik pertemanan, keluarga dan lain sebagainya gitu kan, bisa lagi menghubungi kakak kan. Mungkin hanya itu kak. Ini dulu ya kak. Terima kasih ya.